Hezbollah akan dilucuti oleh tentara Lebanon. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Bapak Ibu, kita bersyukur sejak 4 Juni 2026 disepakati akan ada zona keamanan yang eksklusif tanpa Hezbollah. Hal ini menjadi salah satu poin utama dari gencatan senjata terbaru antara Israel dan pemerintah Lebanon. Nah, apa yang dimaksud dengan zona di mana Hezbollah ini dilarang? Sejauh ini belum dipastikan lokasinya, tetapi Lebanon, tentara resmi Lebanon akan berkuasa penuh atas wilayah ini dan Hezbollah tidak boleh ada di sana. Infrastruktur Hezbollah harus dihancurkan dan jelas sekali juga senjata Hezbollah harus dilucuti. Nah, Bapak Ibu, penghentian serangan teror dari Hezbollah ke Israel adalah jaminan gencatan senjata ini akan berlangsung dengan baik. Jika gencatan senjata ini dirusak oleh serangan dari Hezbollah, maka tentu saja Israel berhak untuk membela diri, Israel berhak melindungi kedaulatan wilayahnya dan menjaga warga negaranya. Perlu Bapak Ibu ketahui, Hezbollah ikut-ikutan menyerang Israel sejak 2 Maret 2026. Kenapa fakta Israel mengatakan ikut-ikutan? Karena tidak ada kepentingan buat Hezbollah untuk menyerang Israel. Pemerintah Lebanon aja tidak menyerang Israel. Buat apa Hezbollah yang kelompok teror ini menyerang Israel? Tidak lain karena Hezbollah ini Bapak Ibu dibentuk oleh Iran pada tahun 1982 dari sebuah organisasi Syiah Islam di Lebanon Selatan namanya Gerakan Amal, akhirnya menjadi Hezbollah yang dibina, didanai, dipersenjatai, dilatih oleh Iran. Nah, karena itulah ketika Iran diserang maka Hezbollah merasa berkepentingan untuk ikut membalas atas nasib Iran tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada tanggal 16 April 2026 sebetulnya sudah disepakati gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Namun sayangnya Hezbollah terus menembakkan roket dan pesawat nirawak atau drone yang mengakibatkan korban sebanyak 14 orang, tentara dan juga warga sipil. Total korban yang tewas akibat serangan dari Hezbollah sejak 2 Maret adalah 26 tentara IDF gugur. Bapak Ibu bayangkan, Hezbollah, data yang saya baca dari Times of Israel, sejak 2 Maret Hezbollah menembakkan 5.500 roket ke pasukan IDF. Lalu 2.500 roket ke Israel. Setidaknya ada 75 lokasi di Israel yang terkena dampak roket Hezbollah. Bapak Ibu perlu ingat juga, Hezbollah meluncurkan 300 drone. Jadi tentu sangat beralasan jika gencatan senjata harus dilakukan. Sangat masuk akal jika setelah gencatan senjata ini pemerintah Lebanon mengerahkan tentara Lebanon untuk melucuti infrastruktur teror dan senjata dari Hezbollah. Sangat masuk akal jika tanpa Hezbollah maka Israel dan Lebanon bisa berdamai seperti Yordania dan Mesir. Namun
Hari ini, tanggal 5 Juni 2026, Hezbollah telah menyatakan menolak gencatan senjata tersebut. Hezbollah tidak ingin damai, Bapak Ibu semua. Hezbollah karena kepentingan Iran tidak mau berdamai antara Lebanon, negara di mana Hezbollah itu ada, dengan Israel. Namun, Bapak Ibu, kita harus ingat, Hezbollah ini adalah hanya kelompok teror di Lebanon. Dia bukan pemerintah Lebanon. Pemerintah Lebanon mau berdamai dengan Israel. Warga negara Lebanon juga mau berdamai dengan Israel. Apalagi Lebanon harusnya adalah mayoritas Kristen Maronit. Harusnya orang Kristen itu cinta damai. Harusnya orang Kristen itu, Bapak Ibu, harusnya orang Kristen menjadi pembawa damai. Yang berusaha agar damai tercipta itu harusnya orang Kristen. Karena itu saya berharap orang-orang Kristen di Lebanon mendukung pemerintah Lebanon, mendukung tentara nasional Lebanon untuk betul-betul memastikan gencatan senjata ini terwujud dengan baik tentu saja. Fakta Israel berharap orang-orang Kristen berani menolak ketika Hezbollah membangun infrastruktur teror di dekat wilayah mereka. Karena apa? Bapak Ibu, dari gereja saja Hezbollah bisa menembakkan senjata, menembakkan roket, meluncurkan drone, pesawat nirawak, sehingga bisa menewaskan tentara Israel. Ada sniper, penembak jitu bisa bersembunyi di gereja. Pertanyaan fakta Israel, orang Kristennya takut atau kolaborator nih dengan Hezbollah? Jika ini gereja Katolik, maka Anda bisa menyampaikan keberatan atas penyusupan Hezbollah di gereja Anda. Paus akan bersuara jika Paus tidak mendukung Hezbollah. Jika Anda gereja Ortodoks Yunani, Anda bisa menyampaikan keberatan gereja Anda dipakai menjadi basis teror Hezbollah kepada pemerintah Yunani. Yunani dan Israel berhubungan baik sehingga pemerintah Yunani bisa menyampaikan kepada pemerintah Israel bahwa gereja mereka ternyata dijadikan basis teror. Sehingga Israel tidak perlu menyerang area yang ada di dekat gereja. Namun yang terjadi, Hezbollah justru melontarkan roket dan roket itu jatuh menimpa gereja. Dan yang disalahkan adalah Israel. Padahal ini roket Hezbollah. Jadi Bapak Ibu, jadilah kita mendukung gencatan senjata ini agar ada kesepakatan damai antara Israel dan Lebanon. Dan saya percaya, fakta Israel percaya, damai selalu baik. Namun damai hanya bisa tanpa teroris. Bapak Ibu, meski Hezbollah tidak setuju perdamaian, pemerintah Lebanon setuju. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel, Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup. Saudara, Anda bisa mengikuti tur ke Israel tahun 2026 bersama Monique Rakers. Anda juga dapat mendukung pelayanan Fakta Israel dengan membeli merchandise dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.